Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Putra Tabrani, NIM 17060113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu kelompok 6, mengenai marker, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Masuk yang pertama, yaitu marker. Marker adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan, dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama personalnya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Seluruh proses merger biasanya dirahasiakan dari masyarakat umum dan karyawan pada perusahaan yang terlibat. Karena sebagian besar upaya merger tidak berhasil dan kebanyakan dirahasiakan, sulit untuk memperkirakan berapa banyak potensi merger terjadi pada tahun tertentu. Merger mungkin dicari karena beberapa alasan, di antaranya bermanfaat bagi para pemegang saham, beberapa tidak. Salah satunya penggunaan merger, misalnya adalah untuk penggabungan perusahaan yang sangat menguntungkan dengan perusahaan yang bangkrut untuk menggunakan atau mengimbangi keuntungan, dan untuk sementara bertujuan memperluas perusahaan secara keseluruhan. Peningkatan pangsa pasar merupakan salah satu tujuan merger, terutama antara perusahaan besar dengan bergabung dengan pesaing utama. Perusahaan dapat mendominasi pasar di mana perusahaan tersebut bersaing. Bentuk penggabungan ini dapat menyebabkan masalah ketika dua perusahaan mendominasi bergabung, karena dapat memicu litigitas mengenai hukum monopoli. Selanjutnya tipe-tipe merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di dalam industri yang sama. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan proses produksi atau operasi. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Yang kelima, merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produksi masing-masing perusahaan. Yaitu alasan-alasan melakukan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi, usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Yang kedua, sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi atau ekonomi upscale. Ketiga, itu meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. 4. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemen dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen dan teknologi yang baik. Pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai atau lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat ditutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba atau memanfaatkan kerugian pajak. Selanjutnya, meningkatkan likuiditas pemilik. Merger atau perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang besar. Jika perusahaan yang lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Yang 7, yaitu melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alih yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh firm yang berminat. Manfaat merger. Yang pertama, adanya merger yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Meningkatkan pendapatan perusahaan dikarenakan perusahaan melakukan pemasaran yang lebih baik, strategi yang lebih terfokus, serta penguasaan pasar. Pada sisi lain, pendapatan perusahaan menjadi terdiversifikasi karena perusahaan melakukan penggabungan usaha. Yang kedua, kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Bila perusahaan berdiri sendiri, maka kapitalisnya tidak mengalami peningkatan secara cepat dikarenakan pertumbuhan laba yang kecil. Yang ketiga, adanya merger akan memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan merger.
pegawai yang baik akan bekerja dan mentransfer pengetahuan kepada pegawai yang belum memahami. Kelebihan dan kekurangan marker. Kelebihannya pengambil alihan melalui marker lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lain. Kekurangannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham, baik masing-masing perusahaan, sedangkan untuk pendapatan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Selanjutnya itu konsolidasi. Pengertiannya yaitu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dasar hukumnya, bagi perusahaan ini seperti yang dilakukan uraian di depan, pada prinsip berlaku juga bagi tindakan konsolidasi ini secara mutualis atau mutadis. Tata caranya, yang pertama, menyusun usulan rencana konsolidasi. Yang kedua, menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi. Ketiga, pengumuman ringkasan rencana konsolidasi. 4. Rapat anggota masing-masing bank. 5. Pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris. 6. Permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. 7. Persetujuan dan penolakan permohonan izin konsolidasi. 8. Pengumuman hasil konsolidasi. Selanjutnya itu akuisisi. Akuisisi merupakan pengambilan alihan kepemilikan suatu perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan menjadi tetap eksis. Karena kepemilikan yang telah berubah. Dasar hukumnya yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus mengenai akuisisi, salah satunya yaitu dalam ayat 1 dan yang berbunyi, pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang keempat, perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, syarat-syarat akuisisi. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka akuisisi yaitu pertama, akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Yang kedua, pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham, minoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Pasal 5. Selanjutnya itu akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang terdiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang memiliki sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Pasal 7 ayat 2. Tata cara akuisisi. Secara ringkas, tata cara akuisisi yaitu 1. Menyampaikan maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. 2. Menyusun usulan rencana akuisisi. 3. Menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. 4. Pengumuman ringkasan rencana akuisisi. Rapat anggota masing-masing perusahaan. Pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. 8. Persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. 9. Pengumuman hasil akuisisi. Kelebihan akuisisi itu pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak lain. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham. Perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.